Seorang ibu tega menggorok ketiga anak kandungnya sendiri dengan menggunakan cutter, dengan alasan hanya karena tidak mau anaknya merasa sedih. Kok bisa sih? Iya, ibu ini bernama Kanti Utami dan kejadian ini terjadi di Brebes, Jawa Tengah. Yaitu tepat pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 kemarin. Menurut penuturan saksi, sekitar pukul 4:30 subuh setelah sholat subuh, saksi pertama bernama Hamidah mendengarkan teriakan yang sangat keras dari kamar korban dan pelaku. Itulah yang membuat Hamidah yang merupakan bibi dari korban merasa panik dan langsung menghampiri kamar tersebut. Tetapi pintu kamar itu terkunci sehingga dia menggedor-gedor tapi pintu tak kunjung dibuka. Karena kepanikan tersebut, Hamidah yang merupakan saksi pertama meminta bantuan kepada saksi kedua yang bernama Iwan. Nah, setelah mereka menggedor-gedor pintu tak kunjung dibuka, mereka pun memutuskan untuk mendobrak pintu. Pada saat pintu terbuka, mereka pun sangat syok dan kaget melihat satu anak berusia 7 tahun, yaitu anak perempuan, sudah terletak di atas tempat tidur dalam keadaan tidak bernyawa. Bukan hanya itu, dua anak lainnya, yang satu si sulung berusia 10 tahun dan juga si bungsu yang berusia 5 tahun dalam keadaan luka-luka. Saksi pertama dan saksi kedua pun langsung meminta bantuan kepada warga setempat untuk mengevakuasi para korban dan mengamankan pelaku. Korban pun segera dilarikan ke rumah sakit Siti Aminah Bumi Ayu dan sudah mendapatkan perawatan. Dan dikabarkan sekarang keadaan kedua anak itu sudah semakin membaik. Tapi sayangnya satu anak tadi yang berusia 7 tahun sudah tewas dan sudah dimakamkan. Pelaku yang tidak lain adalah ibu kandung dari korban tersebut sudah diamankan dan diinterogasi. Nah, yang bikin syok dan kaget di sini ialah setelah diinterogasi, ibu ini mengaku dia terpaksa harus menggorok ketiga leher anaknya tersebut hanya karena tidak mau anaknya merasa sedih. Dia berkata, "Saya hanya ingin bertobat. Saya tidak mau melihat anak saya sedih. Saya tidak mau anak saya mengalami hidup susah seperti saya. Jadi lebih baik mati saja," katanya. Dan dia juga berkata, "Saya hanya ingin disayang sama suami." Dan juga banyak yang berpendapat bahwasanya ibu ini mengalami depresi yang sangat berat. Tidak tahu bagaimana, menurut pengakuan pelaku, suaminya sering menganggur dan dia bekerja sebagai seorang MUA. Dan suaminya juga berada jauh darinya, ya. Suaminya merantau dan dia tinggal bersama anak-anaknya. Suami adalah pemegang kunci kebahagiaan dan kewarasan seorang istri. Perilaku dan perbuatan suami sangat mempengaruhi kejiwaan seorang istri. Nah, jadi teman-teman, kita tidak boleh menyepelekan tentang gangguan mental, ya. Karena apa? Karena ini bisa berakibat yang sangat-sangat fatal. Orang-orang yang depresi bisa saja melukai dirinya sendiri, bahkan melukai orang lain, bahkan bisa saja mengakhiri hidupnya sendiri hanya karena depresi. Jadi teman-teman, itulah gunanya supaya kita itu bisa menceritakan pergumulan kita, problem kita, masalah kita kepada orang lain. Jangan dipendam sendirian. Ceritakan kepada orang yang menurut kamu bisa kamu percaya. Ceritakan kepada orang terdekat kamu, orang yang kamu merasa nyaman bisa untuk tempat kamu bercerita. Selain daripada itu teman-teman, saya memiliki satu pesan di sini, di mana kapal tidak akan tenggelam karena ada air di sekelilingnya. Tetapi kapal akan tenggelam karena air masuk ke dalamnya. Yang artinya, ya, bisa saja apapun terjadi di sekeliling kita, bisa saja apapun terjadi di kehidupan kita. Tetapi di sini kita tidak boleh membiarkan hal-hal yang akan mengganggu pemikiran kita, yang akan mengganggu hidup kita, hal-hal yang ada di sekeliling kita
masuk ke dalam hidup kita, ya. Biarkan hal-hal tersebut tetap berada di sekeliling kita, biarkan saja, abaikan saja, jangan biarkan masuk ke hidup kamu. Karena apa? Karena itu akan mengganggu ketenangan jiwa kamu, akan mengganggu ketenangan hidup kamu, akan mengganggu pemikiran kamu. Itulah pentingnya kesehatan mental bagi setiap orang. Bukan hanya bagi seorang ibu saja, bagi setiap wanita, bagi semua orang itu sangat penting. Ya, kenapa sangat-sangat sering terjadi ada pembunuhan, ya, dan si pembunuh berkata, si pelaku berkata, ada yang bisikin ke saya supaya saya membunuhnya, katanya. Padahal itu bukan orang lain yang membisikkan, tapi dirinya sendiri. Selain daripada itu, akhir-akhir ini sering sekali kita dengar ada seorang ibu membunuh anaknya. Nah, sebelum-sebelumnya juga ada kejadian seorang ibu yang bunuh diri di depan anaknya. Maka dari itu teman-teman, kita tidak boleh menyepelekan yang namanya kesehatan mental. Kesehatan mental ini sangat-sangat penting, ya. Karena jika mental kita sudah terganggu, mental kita sudah tidak sehat lagi, itulah yang akan menyebabkan hal-hal buruk terjadi. Depresi bisa menyebabkan kita menyakiti diri sendiri, kita menyakiti orang lain, bahkan kita bisa mengakhiri hidup kita sendiri itu karena depresi. Coba di saat kita merasa mental kita sudah terganggu, mental kita sudah tidak sehat lagi, coba konsultasi. Itu gunanya ada psikiater, itu gunanya ada dokter kejiwaan. Mungkin banyak juga di antara kita yang tidak mampu untuk pergi ke psikiater, tidak mampu untuk ke dokter gitu. Nah, tapi kita bisa dengan cara menceritakan problem kita, menceritakan kesesakan di hati kita ceritakan kepada orang lain. Supaya apa? Supaya tidak kita pendam sendiri, supaya tidak kita rasakan sendiri. Dan itu juga pentingnya kepada kamu, terutama suami-suami, pentingnya kepada kamu untuk mendengarkan keluh kesah istrimu. Jika istrimu bercerita kepadamu, berkeluh kesah kepadamu, mengeluh kepadamu, jangan langsung kamu diamkan, tapi coba dengarkan apa keluh kesahnya. Setidaknya itu bisa mengurangi beban di dalam pikirannya, mengurangi beban di dalam hatinya sendiri. Mari teman-teman, mari semakin lagi kita perhatikan keadaan mental kita, mental orang-orang terdekat kita. Jika kita tidak bisa menjadi obat, setidaknya kita jangan membuat mentalnya sakit, merusak mentalnya. Saat ini sangat-sangat banyak terjadi perusakan mental. Bukan hanya dari perbuatan, bisa dari media sosial juga, bisa dari bulian, ataupun banyak istri yang memberikan curhatannya di media sosial, tapi kita malah membulinya. Teman-teman, bisa saja dia menceritakannya di media sosial karena dia tidak punya teman untuk bercerita. Dia tidak punya orang ataupun teman yang menjadi pendengar untuk keluh kesahnya, sehingga dia pun mencurahkannya di media sosial. Cobalah di saat ada orang yang mencurahkan isi hatinya di media sosial, coba kita kasih respon yang positif, kita kasih dukungan-dukungan yang positif, bukan dengan cara membuli ataupun malah mengata-ngatai dia, karena itu akan semakin merusak mentalnya. Tetapi jika kita memberikan dukungan, setidaknya kita memberikan semangat kepada dia, memberikan nasihat kepada dia supaya dia tetap lebih kuat dan tetap menjaga kesehatan mentalnya, maka itu kita sudah sangat-sangat membantu dia. Setidaknya dia merasa, oh masih ada yang mendukung saya, oh masih ada yang memperhatikan saya gitu.